Oke, Teh, mungkin bisa dijelaskan hari ini agendanya apa? Oke. Sebelumnya terima kasih kepada rekan yang sudah hadir dalam respon hari ini. Jadi saya mau meluruskan terkait berita yang kemarin sempat ramai banget di sosial media. Karena jujur selama 1 tahun ini mungkin sudah banyak yang tahu juga follower saya kalau saya sedang fokus dalam pembuatan konten kembali dan juga membantu orang tentunya. Nah, dengan adanya kemarin simpang siur berita yang atas inisial AS yang statementnya mengenai saya melakukan dana donasi untuk keperluan pribadi saya dan lain-lain, itu mungkin kita pertegas, kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan atas fitnahan dan tuduhan tersebut. Bukan cuma AS yang kita laporkan, ada atas nama inisial R dan juga inisial F, itu sudah kita laporkan seperti itu. Laporannya di mana Teh kalau boleh tahu? Di Polres Tangsel. Atas dugaan apa Teh kalau laporan di sini? Atas dugaan pencemaran nama baik, fitnahan tuduhan. Mungkin ini dilakukannya di media sosial atau platform secara mana Teh kalau boleh tahu? Iya, dia melakukan live secara terbuka dan banyak yang report, banyak yang menyebarluaskan terkait katanya saya melakukan operasi dengan dana donasinya AS tersebut. Terus katanya saya bikin usaha parfum itu atas uangnya beliau, dan juga pembelian mobil atas uangnya beliau juga, katanya seperti itu. Kalau boleh tahu udah masuk tanggal berapa Teh LP-nya? Kemarin LP tanggal ini tanggal 4 Maret 2024. Nah, Oke. Nanti aja. Dari ketiga orang yang dilaporkan itu apakah pasal yang sama atau bagaimana Teh? Apa beda-beda? Sama semua. Sama. Dan mungkin bagian keuangan yayasan kami selaku dari Mbak Uti akan menjelaskan kronologis secara detail. Baik, silakan. Bentar-bentar. Pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan penjelasan kronologis terkait penggalangan dana untuk saudara ASN, agar informasi yang beredar di masyarakat dapat dipahami secara jelas, utuh, dan berdasarkan fakta yang ada. Perlu disampaikan juga bahwa data dan kronologi yang saya sampaikan dalam penjelasan ini merupakan rangkuman dari dokumen serta data yang masih tersedia, termasuk data yang ditinggalkan oleh bendahara sebelumnya. Oleh karena itu, penjelasan ini disusun berdasarkan informasi dan catatan yang telah diakses. Gitu. Baik, dalam proses penggalangan dana tersebut, total dana terkumpul itu mencapai sekitar 1,3 miliar. Namun dalam periode tersebut tidak terdapat laporan transparansi publik mengenai pengelolaan dana yang masuk ke rekening saudara AS. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2024, saudara AS secara sadar dan atas kehendaknya sendiri memindahkan dana sebesar 1 miliar rupiah ke rekening yayasan. Dan pada tanggal yang sama, yaitu 12 Oktober 2024, juga tercatat pengeluaran untuk biaya pengobatan saudara AS sebesar 10.036.000. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2025, saudara AS kembali memindahkan dana rekening yayasan ke rekening yayasan sebesar 300 juta. Dengan demikian, total dana tercatat berada di rekening yayasan terkait pemindahan dana dari saudara AS berjumlah 1.289.964.000 rupiah. Selanjutnya, tercatat adanya perpindahan dana dari rekening yayasan ke rekening pribadi saudara GJ yang pada saat itu berstatus sebagai ketua yayasan, dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 5 Januari 2025, dana sebesar 500 juta rupiah dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ pribadi. Lalu pada tanggal 6 Januari 2025, dana sebesar 500
juta kembali dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ. Dan yang terakhir 7 Januari 2025 dana sebesar 295 juta 500 dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening saudara GJ. Nah, bahwa sampai saat ini yayasan tidak pernah menerima laporan atas penggunaan dana yang telah dikeluarkan dari rekening yayasan kepada rekening saudara GJ tersebut. Bahwa yayasan juga telah melaporkan GJ atas penggelapan dana CSR sebesar 100 juta yang ditarik secara tunai yang tercatat pada mutasi rekening pada tanggal 20 Januari 2025 kita proses di Polres Tangerang Selatan yang saat ini sudah masuk ke tahap sidik. Gitu. Ya, dengan penjelasan kronologis ini kami berharap masyarakat dapat memahami alur penggalangan dana serta perpindahan dana secara lebih jelas dan berdasarkan data yang ada. Kami juga menegaskan bahwa seluruh informasi ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan dan juga klarifikasi kepada pihak publik. Baik, rekan-rekan, kami bisa sampaikan bahwa kronologi yang tadi dari keuangan yang Tenovi jelaskan bisa diperlihatkan melalui rekening yayasan, bahwa ini benar adanya perpindahan uang tersebut, dan juga mengenai rekening yang saudari GJ ambil senilai 100 juta rupiah yang sudah dilaporkan juga melalui rekening yayasan. Bukti terlampir. Ada yang mau dijelaskan? Ya, dan sudah naik sidik ya, tahapnya sudah naik sidik di Polres Tangsel. Seperti itu. Berarti kalau naik sidik ada pemeriksaan dong dari Teteh sendiri? Kenapa? Ada pemeriksaan? Sudah. Kapan boleh jelasin nggak? Pemeriksaan sudah lengkap semua, tinggal ada penambahan nanti dari ahli yayasan. Kalau boleh tahu, kalau Jadi boleh. ini semua bukti-bukti semua terbantahkan ya, apa yang diduga saudara A telah berbicara di depan publik, apalagi live di akun TikTok, itu adalah sebuah fakta karena kami memiliki bukti, dan bukti ini memang sudah kami lampirkan ke dalam proses polisian. Nah, tapi Teh kan selama ini Teteh seperti maksudnya sudah tidak ada urusannya lagi gitu kan? Ya, kita sudah diam aja, Teteh sudah fokus dengan urusan Teteh. Terus kenapa dia tiba-tiba nyenggol lagi Teh sampai akhirnya Teteh buka lagi? Oke, kalau ditanya alasannya kenapa dia melakukan live dan menjadikan saya juga nggak tahu ya, karena tidak pernah ada pembahasan tentang si AS gitu, dan tiba-tiba muncul live itu banyak yang nge-tag saya, terus banyak yang kirim juga videonya ke saya terkait dia ngata-ngatain saya dengan bahasa yang menurut saya sangat tidak sopan ya, karena itu pembahasan pribadi dan tuduhan fitnahan itu sih. Kalau ditanya alasannya kenapa, saya pun nggak tahu. Seperti itu, benar-benar sama sekali saya nggak tahu, karena benar-benar saya fokus tahun ini ya, ini sudah berjalan setahun ya, untuk urusan pribadi saya juga ada yayasan, ada anak-anak, dan banyak hal yang saya lakukan. Mungkin masih ada rasa mengganjal gitu masih Teh, menurut Teteh sendiri kan maksudnya masih ada rasa mengganjal dari pihak si AF ini sendiri gitu. Oh, gue jadi kayak gini ya, atau begini, ada kayak gitu masih. Mungkin Teteh sendiri ada pernah coba menghubungi AF atau seperti apa, nanyain lu kayak gini sih, kan gue gak pernah nyenggol dulu kayak gitu. Tidak ada sih, tidak pernah ada komunikasi, terus tidak ada juga urusan sama beliau lagi gitu. Kalaupun ada, mungkin ada proses yang harus dijalani, kita akan kooperatif sih, itu aja. Karena emang saya pure tidak ada yang namanya uang yayasan yang dipakai uang media, itu nggak ada sama sekali. Kita sudah buktikan yang tadi ya. Tapi untuk R dan F ini keterkaitannya apa? Apakah memang ada di sama AS atau gimana? Kan ikut dilaporkan juga. Dan dia sebagai apa mungkin dengan AS? Dia ngata-ngatain saya juga. Dia ngata-ngatain saya terus terkait dana donasi, ada tuduhan fitnahan katanya pakai untuk pakai ini itu. Dia ikut-ikutan. Jadi dalam video tersebut ada AS, ada F, dan juga inisialnya F juga namanya. Dampak buat Teteh atas tuduhan-tuduhan itu seperti apa Teh? Dampak atau kerugian? Ya secara pribadi kan ini menyangkut nama yayasan ya, yang pastinya nama baik ya. Terus ditambah hal-hal pribadi saya di bawah-bawah yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan oleh orang yang saya tidak kenal gitu.
Dan ditambah anak-anak kasus saya juga disebut-sebut sama si AS ini dan menurut saya keterlaluan sekali. Gitu. Tapi Ada keinginan untuk bertemu dan menanyakan Teh? Nggak perlu ada ketemu. Kenapa? Apa karena udah geram atau seperti apa, sakit hati? Ya bukan sakit hati tapi tidak ada urusannya kembali dengan beliau gitu. Tapi Teh, kalau seandainya dari AS sendiri menemui Teteh untuk ada itikat baik lah, apakah ingin cabut laporan atau gimana? Gimana ya, maksudnya kalau ketemu kayaknya tidak perlu lagi ya gitu. Segala sesuatu yang sudah diproses biar berjalan masing-masing saja gitu. Artinya mantap untuk melanjutkan proses hukum gitu deh. Oh iya, tentunya. Karena 2024 sebenarnya saya tidak ingin melaporkan dia ya. Karena yang saya pikir adalah kemanusiaan. Dengan kondisi fisik dia seperti itu, siapa sih yang tega untuk melaporkan awalnya seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih diganggu dengan sindiran-sindiran bahasa dia yang sangat tidak sopan. Mungkin itu waktu yang tepat untuk melaporkan dia, agar dia dapat pelajaran berharga untuk hidup. Dia bisa lebih menghargai orang lain. Ancaman hukumannya mungkin berapa tahun? Mik tar. Ya, baik. Apa yang disampaikan oleh Novi sebagai korban itu yang bersifat historis ya, dan teman-teman media mengetahui bahwa ini persoalan masa lalu yang menurut Novi sudah dianggap selesai, tetapi kembali memberikan pernyataan bersifat tuduhan, fitnah, dan persekusi sebenarnya. Nah, kalau kita melihat penyampaian di dalam ruang medsos secara masif, ini tidak sekedar melanggar hukum, tapi juga melanggar hak asasi manusia, di mana seorang Novi adalah aktivisme, sosialisme, di mana bergerak di dalam aktivitas kemanusiaan, yang tentu di dalam komunitas yayasan itu ada ODGJ, ada anak-anak yang di dalam pengawasan dan pengurusan setiap waktu oleh Novi. Ini dampak yang pertama. Yang kedua, persoalan hukumnya tentang tuduhan fitnah itu kami menyematkan atau pelaku-pelaku itu dibayang-bayangin oleh pasal 27, pasal 433, pasal 441, dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yang tentu ancaman pidana ini sangat serius. Yang paling rendah saja 6 tahun penjara. Nah, tindakan-tindakan ini yang perlu teman media ketahui bukan tentang tindakan balas dendam, karena pada dasarnya Novi selama berbulan-bulan bahkan sudah memasuk berapa tahun ini tidak pernah menyentuh atau menyenggol saudara AS, saudara R, saudara R, dan teman-teman lain. Saya pikir ini kita belum menemukan motif apa sehingga AS ini mencoba framing kembali di dalam ruang publik. Apakah dia mencoba, dugaan saja ya, apakah dia mencoba mencari membangun citra kembali, mencari empati dari publik supaya publik memperhatikan keadaan-keadaan dia. Jadi ini yang menjadi kami sesalkan, bahwa tidak sekedar persoalan hukum, tapi ini persoalan hak asasi manusia, karena Novi sendiri adalah seorang perempuan. Nah, kita tahu bahwa perempuan dan anak itu diperlakukan secara khusus, saking khususnya ada undang-undang perlindungan anak dan ada undang-undang perlindungan perempuan. Artinya perempuan itu dikategorikan, perempuan dan anak itu adalah pihak yang sangat lemah dalam persoalan ini. Nah, dan pernyataan tuduhan palsu itu mengkaitkan tentang hal-hal yang bersifat pribadi, dikaitkan dengan uang yang masa lalu. Seharusnya jangankan AS, semua dunia pun tahu uang yang dikumpulkan oleh donasi itu, oleh para donatur itu, yang awal mulanya bertujuan baik, lalu telah dialihkan kepada NTT dalam peristiwa bencana alam
gunung meletus itu. Sebenarnya dia tidak boleh mengkaitkan kembali bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tenovi ini berkaitan dengan uang yang berkaitan dengan donasi. Nah, ada menjadi satu pertanyaan, kenapa tidak mempersoalkan kepada orang yang mengalihkan uangnya itu? Dan sampai hari ini tuduhan ini menjadi sangat serius karena sampai hari ini tidak ada satu putusan hukum yang menyatakan Tenovi bersalah. Tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan bahwa Tenovi telah melakukan penggelapan uang dari donasi. Sehingga tuduhan-tuduhan ini tidak mendasar menjadi alasan Tenovi dan tim untuk melaporkan secara pidana. Nah, begitu. Tapi mungkin masih ada perasaan gak enak juga para donatur-donatur yang dapat donasi gitu ya kan malah dijelek-jelekan oleh AS sendiri. Ya tentunya ya, karena kan selama 2021 saya punya yayasan sampai hingga sekarang ya tidak pernah ada masalah sebelumnya, dan baru satu kali ini kita ada masalah. Jujur pastinya akan ada rasa malu dan tidak enak ya, tapi ya semua akan terjadi, jadi ya sudah lagi. Kalau boleh tahu alasan kuatnya apa sih Teh? Selain mungkin tadi perkataan dia yang di medsos kan viral banget ya. Alasan kuatnya Teh mungkin menyinggung hal privasi banget ya sih gitu. Oh iya, tentunya privasi sekali ya, karena ada hal yang mungkin kita prinsip ya dalam hidup, tapi dia seolah-olah tahu dalam ruang lingkup kita, terus seolah-olah menjudge kita, itu kan yang nggak baik ya. Seharusnya mungkin dengan adanya hikmah dia diberikan ujian sama Allah itu, dia harus menjaga mulutnya, harus lebih baiklah, tidak menyakiti orang lain gitu. Nah makanya saya kaget dengan adanya kejadian yang sudah dia lalui, kok mulutnya semakin jahat terhadap orang, sedangkan saya sama sekali live itu saya nggak pernah nyinggung dia, saya fokus jualan di live dan tidak ada pernah pembahasan soal dia gitu. Mau mungkin netizen ngomong apa saya nggak pernah ada pembahasan soal dia sama sekali. Untuk proses hukumnya selanjutnya apakah akan ada pemanggilan saksi-saksi atau mungkin dari AS sendiri atau gimana? Ya, saya menjawab bahwa proses hukum tentu. Yang pertama kami akan mendorong lembaga penegak hukum dalam hal ini Kapolri, CQ Polres Tangerang Selatan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara cepat. Hal ini supaya ada efek jerah yang bersangkutan dan kawan-kawan tidak melakukan suatu framing negatif persekusi terhadap perempuan dan anak. Jadi menjadi catatan khusus di sini, korban dalam hal ini bukan hanya Tenovi sebagai seorang ibu, tetapi juga anak-anaknya, yang karena memang anak-anak sekarang ini kan tidak terlepas dari informasi media. Jadi apa yang disampaikan oleh AS dan kawan-kawan itu adalah tuduhan palsu yang sama sekali tidak ada kaitan persoalan tentang penggunaan uang saat ini dikaitkan dengan donasi masa lalu. Gitu. Merasa dihianati nggak sih Teh berbuat baik sama orang yang salah? Kayak pacar ya dia jalan. Ya mungkin ini bagian dalam kehidupan gitu ya. Jadi ya pasti dalam hidup ada ceritanya. Mungkin ini cerita dalam hidup saya. Dan tapi dengan adanya laporan ini kemudian kembali lagi seperti gonjang-ganjing yang lalu gitu kan, semua aktivitas saja berarti terganggu nggak sih dengan mungkin terhambatnya kembali dengan bisa dibilang kan kita sudah mulai kembali menata nih, sudah rapi, terus ya ada lagi sama dia. Gimana Tete sendiri? Iya sebenarnya terganggu ya, karena jadi mulai rame banyak yang menjudge tentang uang dana donasi yang mungkin sebenarnya waktu itu sempat gantung ya, kita tidak pernah ada penjelasan secara transparan mengenai ini semua gitu. Tapi ya ada baiknya juga kita melakukan preskon seperti ini agar tidak ada yang timbul fitnah lagi bahwa dana donasi itu masih di yayasan, dipakai kemana itu kan harus dijelaskan secara transparan, dan mungkin ini waktu yang tepat untuk menjelaskan. Tapi kalau dibilang mengganggu, jujur sangat mengganggu sekali. Jadi sekarang ketika saya lagi live mungkin ada orang yang udah berusaha mulai head comment lagi atas statement yang diberikan oleh si AS ini.
gitu. Ya mungkin tadi baik-baik aja, terus jadi seolah-olah mempertanyakan lagi uang kemana, balikin dong uangnya, padahal sudah jelas uang sudah ditahan. Tapi dengan adanya seperti ini, dengan adanya hand comment yang sudah mulai kembali lagi nih teh seperti dulu kan, takut nggak sih anak-anak akan mulai seperti kemarin dulu lagi gitu kan? Dengan dulu kan sempat kena dampaknya ke anak-anak juga, sekarang gimana nih teh dengan anak? Ya kalau sekarang kan pastinya si AS ini kan sempat ada statement mendorong pembahasan soal anak asuh saya gitu ya. Ya agak sebenarnya agak takut ya, tapi di satu sisi ya gimana ya Pak, udah statement yang dia berikan, makanya ini saya lakukan pelaporan tersebut itu demi anak saya, karena ya sudah sangat keterlaluan, udah saya dibawa-bawa, anak saya dibawa-bawa gitu. Itu sih fitnah, tuduhan yang jelas itu udah gak benar semua. Berarti AS sendiri akan dipanggil kapan? Ya, karena ini proses pelaporan kan baru beberapa hari yang lalu, tentu mekanisme dalam perkara sederhana itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Artinya dalam waktu cepat bisa dipanggil saksi-saksinya, lalu dipanggil para pihak terlapor. Yang seperti disampaikan di awal bahwa ada 4 orang yang kami laporkan, ya inisial RP, AS, FE, dan 1 yang sedang dalam proses pencarian data dan alamatnya. Nah, perlu dicatat dalam persoalan ini bahwa AS ini menyampaikan di dalam ruang medsos tidak sama sekali menyebut secara inisial, secara terang-terang menyebut Novi Pratiwi, Novianti, dan ini yang berdampak kepada psikis anak yang mendengar mamanya disampaikan framing negatif dalam ruang publik. Jadi lagi-lagi dalam persoalan ini tidak hanya sebatas Novi Pratiwi sebagai korban, tapi adalah anak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa tindakan persekusi ini memang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi kita saat ini masa transisi dengan undang-undang lama dan undang-undang baru, di mana undang-undang baru secara tegas mengatur secara komprehensif tentang batasan kebebasan, batasan pendapat dalam ruang publik. Saya pikir begitu. Ya. Ada yang mau disampaikan teh ke Agus? Kan masih aktif teh di medsos. Mungkin yang disampaikan saya hanya mau yang jelas, yang pertama dalam klarifikasi bahwa dana tersebut sudah tidak ada di rekening yayasan kami. Dan yang kedua, saya tidak pernah memakai uang AS 1 perak pun ya, karena sudah dipindahkan ke inisial GJ dan sudah diproses juga tentang dari CSR yang beliau juga digerakkan di Komisi DPD. Terus mungkin yang terakhir untuk Mas AS lebih baik harusnya fokus dengan kesehatannya, atau mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, supaya yang dia bicarakan juga hal-hal positif. Jangan terlalu mengurusi hidup orang lain ya, karena efeknya juga akan baik untuk hidupnya dia gitu, nggak akan tenang, akan sibuk ngurusin hidup orang lain gitu. Lakukan kegiatan apapun, mencari uang dengan cara halal, tidak menjatuhkan orang lain gitu. Karena itu juga nggak baik ya, seperti itu. Saya nggak benci sama kamu, tapi saya mau memproses ini semua untuk menjadi efek jerah gitu ya, karena ini udah sangat keterlaluan sekali. Saya diem 2024, 2025 sudah berjalan, dan sampai 2026 saya masih nggak dikasih ketenangan sama kamu sampai kapan. Dan mungkin izin kalau berkenan, mungkin bisa menanggapi guys yang kemarin katanya rame AS ini nangis karena katanya kemarin diceraikan istrinya, jadi ditinggal istri. Ya, itu persoalan pribadinya ya. Iya, makanya saya sama sekali nggak tahu. Mungkin netizen juga udah banyak yang ngasih info ya Pak. Kalau Itu perlu bukan tahu, urusan saya. kalau kamu tahu tidak perlu tahu itu. Itu bukan ranah kami yang Iya, bisa memang. mengetahui. Perlu disampaikan oleh rekan saya berkaitan poin-poin apa sih yang menjadi dasar pelaporan itu, secara singkat bisa disampaikan kepada beliau. Silakan. Terkait Baik. Diki bagian sono sih. Diki lu sesono. Gua harap nyoror orang.
Parah. Ini ada MNC teh. Ya. Terkait dengan pelaporan yang kami laporkan ya di tanggal 4 Maret kemarin, hari Rabu. Poin-poinnya itu dengan bukti video yang sudah kami screen record ya. Di sini kalimat-kalimatnya mengatakan awas lo kekurusan, ini menyebutkan nama jelas ya, Pratiwi Novianti. Awas lo kekurusan makan uang haram dipakai buat potong usus. Terus ada lagi jangan-jangan dimodalin buat ini parfum lagi, buat usaha parfum. Jadi dana itu dituduhkan bahwa dipakai buat bisnis parfum dari Tenovi ya. Terus ada juga di sini mengatakan bahwa Tenovi maling, ya maling uang donasi. Padahal yang kita ketahui bahwa uang tersebut sudah dibawa ke Dewa Tobi tadi. Ya. Dan laporan sebenarnya Agus ini secara sadar dia tahu bahwa dana tersebut bukan berada di tangan Tenovi atau yayasan. Ya, bahkan Agus telah melaporkan pada saat itu yang terlibat dalam pemindahan dana tersebut ya berinisial GJ dan juga DS ya pada saat itu. Tapi laporannya sampai saat ini memang tidak ada perkembangan. Jadi kami rasa memang ini hanya alasan dari Agus. Jadi itu aja poin-poinnya yang kami laporkan di hari Rabu kemarin. Oke. Ada lagi? Ini bukti rekeningnya mau Boleh. Kita bicara fakta di sini. Benar. Uang masuk dan keluarnya. Ya sebentar. Bentar. Mau ambil selfie? Oke. Aduh. Baiklah sih. Sudah? Ya. Jadi saya pertegas tidak ada uang Masih terakhir. yang dibicarakan oleh AS itu yang berdiam di dalam yayasan. Semuanya sudah berpindah ya. Baik. Dan data ini semua sudah kami berikan juga ke dalam proses penyidikan yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi kami sangat kooperatif. Bentar. Baik. Terima kasih. Oke. Bentar. Laporannya. Oh iya, Pak. HP-nya. Masih ke bentar, Pak. Bentar. Deh. Ya, closing. Ya, Bentar, Bang. Untuk GJ ya. Oke, bentar. Mengenai ya, dugaan penggelapan dana yayasan yang diambil senilai 100 juta rupiah. Ini Dan udah naik sekarang sidik ya? Sudah naik sidik di Polres Tangerang Selatan. Dah yuk. Ayo Bang. Dah. Bentar sabar dah. ya sebagai penutup kami menyampaikan bahwa ada beberapa laporan yang dilakukan oleh Novi Pratiwi. Mungkin masih dalam ingatan kita, beberapa tahun lalu kita melaporkan tentang perbuatan fitnah yang dilakukan oleh HK dan kawan-kawan. Laporan itu kami buat di Mabes Polri, lalu dilimpahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Sampai hari ini sudah berulang tahun, 1 tahun, belum ada proses lebih lanjut. Dan kami menganggap bahwa laporan polisi terhadap HK ini adalah pengabaian Polres Jakarta Selatan
yang membiarkan dan kata lain di peti es kan, mungkin dengan dugaan ada sponsor atau ada pihak lain, dugaannya ada sponsor, ada pihak lain yang tidak menghendaki proses laporan ini berjalan dengan baik. Nah, kalau proses perkara ini tidak dilakukan secara baik, maka klien kami tidak memperoleh kepastian hukum maupun keadilan. Karena apapun dalam posisinya klien kami sebagai korban. Nah, karena kita tahu tentang peristiwa masa lalu di mana orang memberikan framing negatif yang berkonotasi yang sangat buruk menurut pendapat kami, dan sampai saat ini belum ada proses lebih lanjut dari Polres Jakarta Selatan. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolri, CQ Polda Metro Jaya, CQ Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti perkara ini, karena perkara ini berkaitan dengan hak dan martabat perempuan. Buat apa kita membuat undang-undang khusus bagi anak yang dinamakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang khusus bagi perlindungan perempuan, jika perempuan yang sedang berhadapan hukum atau mengalami peristiwa-peristiwa hukum tidak ditindaklanjuti secara baik oleh Polri. Yang menurut saya Polri sebagai presisi ini hanya sebuah mimpi atau menjadi kenyataan. Jadi saya harap dalam kesempatan ini supaya semua laporan dari klien kami dapat diproses untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.